Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bersyukur 45 hari kita boleh bersama-sama merenungkan rutut Pentakosta. Dan hari ini kita tetap setia mengikutinya ke-46. Saudara, hari kita bersama-sama kita akan berbicara tentang Roh Kudus kembali. Kita akan lihat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kata penuh atau pemenuhan dari bahasa Grekanya plero. Saudara, apa arti kata pemenuhan ini? Yang pertama, saudara, dalam arti membuat penuh atau mengisi penuh satu objek. Satu benda, saudara. Misalnya dalam Matius pasal 13, 48, yaitu murid-muridnya, saudara, menarik jala yang penuh dengan ikan. Bagaimana Tuhan menyuruh mereka sudah menebarkan jala, lalu mendapatkan ikan yang penuh, yang memenuhi jala mereka. Yang banyak sekali. Saudara, yang kedua, dalam penuh pengertiannya adalah, saudara, pada objek yang tidak seperti yang pertama, yang terlihat, yang bisa teraba, saudara. Tetapi saudara tidak terlihat teraba, tetapi terasa, saudara. Ada dampaknya. Maka dalam Lukas pasal 2:40 dikatakan Tuhan Yesus penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Dan demikian juga pada waktu Petrus Yohanes dibawa ke hadapan sidang mahkamah agama. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 28 dikatakan oleh imam besar, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Memenuhi Yerusalem. Tetapi yang ketiga dalam pengertian, yaitu menggenapi. Memenuhi. Yesus dalam Matius pasal 3 ayat 15 berkata bahwa ia dibaptis itu menggenapi seluruh kehendak Allah. Saudara. Menggenapi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada Efesus pasal 5 ayat 18. Kata plero dalam bentuk pleroste itu dalam bentuk dua jamak plural, saudara, dalam tenses present imperatif pasif, saudara. Saudara jangan bingung dengan istilah ini, tapi saya akan jelaskan kepada saudara. Itu berarti yang pertama, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah sebuah perintah, bukan, saudara, sebuah usulan, bukan mudah-mudahan. Artinya sebuah perintah, sebuah keharusan. Jadi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kemudian saudara, yang kedua, kita harus mengerti pada waktu ditulis dalam bentuk orang kedua jamak, itu berarti bukan untuk sekelompok orang, untuk satu orang tertentu, tapi untuk semua orang yang percaya. Yaitu kamu sekalian dikatakan. Hendaklah dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya sudah setiap orang percaya. Tapi kemudian yang ketiga sudah dipenuhi, tadi saya sudah katakan present imperatif pasif. Artinya saudara bahwa Roh Kuduslah yang melakukan itu, saudara. Bukan orang percaya. Bukan orang percaya yang menjadikan Roh Kudus sebagai objek. Tapi saudara, Roh Kuduslah sebagai yang melakukannya, saudara. Dan kita orang percaya itu sebagai objek. Ini penting sekali, saudara-saudara. Bukan kemudian, saudara, kita membuat ya Roh Kudus yang penuh dengan kita, tapi kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ini dalam konteks santifikasi pengudusan. Bagaimana hidup kita, saudara-saudara, itu inline dengan apa yang Tuhan mau. Yang keempat, saudara, berarti bicara terus-menerus, bukan cuma sekali. Itu berarti, saudara, dikatakan present imperatif. Itu berarti satu perintah yang terus-menerus, yang bukan cuma sekali, saudara. Ini butuh yang namanya tadi saya katakan, ketundukan, ketaatan, dan penyerah total kepada pribadi ketiga dari Allah Roh Kudus. Pada Allah Tritunggal, pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam konteks Efesus, Paulus berkata bahwa orang dipenuhi Roh Kudus tidak berbicara fenomena. Tapi bicara beberapa hal. Yang pertama, dari perkataannya. Bagaimana dia perkataannya itu, saudara, membangun, saudara.
Bagaimana sikapnya saudara? Itu terus mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kemudian bagaimana tindakannya? Yaitu dia saudara-saudara merendahkan diri seorang kepada yang lain. Submit. Itu sebabnya ketika kita melihat Paulus sudah memberikan contoh praktis bagaimana ketundukan dari seorang istri kepada suami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa agar sungguh-sungguh kita mengerti apa artinya bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sungguh-sungguh saudara, tundukkan diri kita taat pada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.